Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Hifzul Sukri, NIM 1904-5140 dari jurusan Pendidikan Geografi. Baiklah, pada UAS hari ini saya akan membahas tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang pertama adalah konsep teoritas sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 nomor 20 tahun 2003, pasal ayat 1 dan 2 disebutkan, pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ayat kedua, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen yang saling terkait satu sama lain dan saling bekerja untuk meraih tercapainya tujuan yang merupakan puncak dari sistem pendidikan. Pengertian sistem pendidikan nasional ini berlandasan pada bab 1 pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan. Yang kedua, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1976, pendidikan nasional adalah suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia menjadi berkepribadian Pancasila, yaitu berpribadi berdasarkan ketuhanan, berkesadaran masyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitar. Selanjutnya yang ketiga, standar pendidikan nasional. Kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan satu pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Fungsi dan tujuan standar pendidikan. Yang pertama, sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang tertentu, yang bermutu. Yang kedua, bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar isi. Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, mata pelajaran, dan silabus yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya tentang standar proses, meliputi pelaksanaan pembelajaran pada satu pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Selain itu, dapat proses pembelajaran peserta didik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya tentang standar kompetensi lulusan. Kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Selanjutnya, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tentang kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya. Pendidik harus memiliki
kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh peserta didik, yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan, yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi perbadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pendidikan meliputi pendidikan TK, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SDLB atau SMPLB atau SMALB atau SMK atau MAK. Satuan pendidik paket A, paket B, dan paket C, dan pendidikan lembaga khusus pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pembawa belajar, dan tenaga kebersihan. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana. Kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, tempat olahraga, dan sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Setiap tahun pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya, tentang standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, satuan pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Selanjutnya, standar pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri dari atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembang sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan, atau peralatan pendidikan habis pakai. Dan biaya operasi pendidik tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, standar penilaian pendidikan. Sistem pendidikan nasional dibangun dan dikembangkan dengan ukuran yang terstandar, dengan maksud untuk menjamin mutu pendidikan. Standar pendidikan itu dapat diukur dari input, proses, dan hasil pendidikan sebagai acuan. Standar pendidikan terbagi menjadi standar mutu hasil dan standar mutu proses. Standar mutu proses pendidikan terdiri atas standar isi kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar pendidik, dan tenaga kependidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional didasarkan pada tujuan pendidikan sebagai yang terdapat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta tanggung jawab. Baiklah, sekian dari saya. Salah dan jaga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.